Halo anak-anak, selamat pagi. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, Bu Guru akan mengingatkan kalian, sudahkah anak-anak di rumah melaksanakan pembersihan dan juga doa? Sudah? Baik, terima kasih. Nah, Bu Guru juga akan mengingatkan kepada kalian, di zaman COVID ini, apabila kalian harus keluar rumah, jangan lupa kalian rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta mengatur jarak kepada orang-orang di sekeliling kalian. Nah, sekarang Bu Guru lanjut ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum itu Bu Guru mau tanya, kalian masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Apa ya kira-kira? Ya, pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang interval nada kemarin. Nah, lebih memantapkan lagi pengetahuan anak-anak, yaitu kita akan mempelajari materi atau submateri, yaitu bahasa Indonesia dan juga IPA. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui teks bacaan yang nanti akan Bu Guru berikan, anak-anak bisa mengetahui dan memahami siapa sih sebenarnya penemu listrik itu dan bagaimana listrik itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui video yang akan Bu Guru berikan, anak-anak tahu bagaimana sih cara membuat rangkaian listrik seri. Nah, kemudian anak-anak bisa mencoba menggambarnya di rumah, sehingga anak-anak tahu dalam kehidupan sehari-hari mana sih yang menggunakan rangkaian listrik seri. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, coba lihat teks bacaan yang di samping ini. Ya, yang di samping ini adalah Michael Faraday, di mana Michael Faraday itu adalah penemu listrik. Beliau melakukan berbagai macam percobaan sehingga dapat menemukan bahwa di dunia ini ada arus listrik atau arus elektromagnetik. Nah, sehingga arus-arus tersebut dikumpulkan dan disalurkan dari rumah ke rumah sehingga kalian dapat memanfaatkan arus listrik itu di rumah kalian untuk kepentingan mencuci pakaian, kemudian menyalakan lampu kamar, atau sekedar meng-charger handphone kalian. Nah, anak-anak sudah membacakan teks tadi. Nah, Bu Guru akan menugaskan kalian, yaitu tugas yang pertama, tentukan topik serta kesimpulan dari teks yang sudah Bu Guru berikan tadi. Buatnya di buku latihan bahasa Indonesia, kemudian kirim ke grup WhatsApp kalian. Sebelum kalian menjawab, kalian perlu tahu apa perbedaan dari topik serta kesimpulan. Topik adalah ide atau gagasan yang akan disampaikan pada suatu tulisan. Nah, sedangkan kalau kesimpulan adalah gagasan akhir yang hendak disampaikan, di mana gagasan tersebut adalah merangkum isi tulisan dari atas atau dari paragraf 1 sampai akhir paragraf. Bagaimana anak-anak? Gampang bukan menentukan topik serta kesimpulan paragraf? Bu Guru yakin di antara kalian pasti ada yang masih bingung, tapi ada juga yang sudah mengerti. Jangan lupa anak-anak bisa menambah bahan bacaan kalian melalui YouTube atau bisa menggunakan media-media belajar lain seperti buku atau Google. Oke? Nah, sekarang Bu Guru ingin lanjut lagi. Nah, kalian kan sudah mengetahui paragraf itu. Suatu paragraf yang kita kenal itu berbagai macam loh. Nah, ada juga paragraf dalam bentuk teks eksplanasi. Apa ya itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang dirancang di mana susunannya itu merupakan susunan sebab akibat. Kenapa dikatakan sebab akibat? Karena teks tersebut atau paragraf tersebut dibuat atau disusun berdasarkan proses terjadinya sesuatu atau proses terjadinya peristiwa. Nah, di mana peristiwa-peristiwa yang disampaikan pada teks eksplanasi ini adalah peristiwa-peristiwa alam serta peristiwa sosial yang ada di keseharian kita. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, pernyataan umum, yang kedua adalah penjelasan atau isi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Agar anak-anak bisa mengetahui apa sih itu teks eksplanasi, saksikan video ini ya. Nah, anak-anak, ini Bu Guru berikan satu contoh teks eksplanasi, yaitu judulnya adalah mengenai penyebaran
virus COVID-19. Nah, di antara ini kita bisa lihat ya, di sini ada pernyataan umum atau pembuka. Nah, ini adalah pernyataan umum atau pembuka. Kenapa demikian? Karena di paragraf 1 ini berisi informasi singkat tentang apa yang ingin dijelaskan, yaitu mengenai COVID-19. Di sini dijelaskan apa itu pengertian COVID-19, lalu diperkirakan menyebarnya melalui siapa. Nah, kemudian untuk paragraf kedua ini adalah penjelas atau isi. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sini berisi uraian proses atau peristiwa. COVID-19 ini menyebar lewat apa sih? Nah, di sini dijelaskan dia menyebarnya dari orang ke orang, kemudian menyebarnya bisa melalui tetesan pernafasan, kemudian terhinggap di mulut, di hidung seseorang, sehingga akan jatuh ke paru-paru manusia, kemudian terjadilah penyebaran virus COVID itu. Kemudian yang terakhir, yang ini yaitu penutup atau kesimpulan. Kenapa dikatakan kesimpulan? Karena di sana ada pendapat si penulis menyimpulkan apa itu virus COVID ini. Jadi dijelaskan virus COVID ini tuh mudah menyebar. Pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara agar mengingatkan masyarakat agar tidak terkena virus ini. Kemudian di sini ada pendapat dari si penulis. Jadi katanya perlu ada tindakan lebih lanjut agar virus ini tidak semakin menyebar di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana penjelasan Bu Guru tadi? Sudah semua mengerti? Jika anak-anak ada yang tidak mengerti, anak-anak bisa tanyakan ke Bu Guru melalui WhatsApp group atau WA pribadi Bu Guru ya. Nah, mengenai paragraf eksposisi, anak-anak bisa buat sendiri di rumah, berlatih di rumah. Anak-anak bisa mengangkat tentang pandemi COVID, atau mengenai arus listrik, rangkaian listrik, atau mungkin penemu-penemu listrik. Kalian bisa angkat itu menjadi sebuah paragraf. Nah, mengenai rangkaian listrik atau arus listrik yang sudah kita tadi pelajari, Bu Guru akan menjelaskan sedikit. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Apa perbedaannya? Kalau rangkaian listrik seri, di mana dia disusun secara seri atau sejajar. Nah, kemudian kalau rangkaian listrik paralel, dia disebut sebagai paralel karena dirangkainya itu paralel atau berderet. Nah, berderet. Nah, itu bedanya. Kalau seri itu sejajar, sedangkan kalau paralel itu disusun secara berderet. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang yang seri dulu. Oke? Nah, sebelum itu Bu Guru juga ingin menjelaskan, rangkaian listrik seri itu digunakan di mana saja ya? Pasti anak-anak penasaran kan? Rangkaian listrik seri itu bisa digunakan ketika lampu Natal. Lampu Natal yang berkedip-kedip itu menggunakan rangkaian listrik seri. Kemudian lampu penerang jalan. Nah, di jalan raya kalian pernah melihat lampu penerang jalan yang disusun secara sejajar. Itulah contoh-contoh dari rangkaian listrik seri. Untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya atau bagaimana cara menyusunnya, saksikan video ini ya.
Wah, gimana pembelajaran hari ini? Menarik dan seru bukan? Nah, iya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Bu Guru ingin tahu, dari tadi kita belajar apa aja sih? Ya, betul sekali. Dari tadi kita sudah belajar mengenai rangkaian arus listrik, kemudian cara membuat rangkaian arus listrik seri. Kita juga belajar tentang apa itu teks eksplanasi, contohnya. Nah, kalian juga mengetahui bahwa listrik itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Untuk pembelajaran hari ini, segala tugas-tugas kalian akan Bu Guru periksa di grup dan nilainya akan Bu Guru share. Oke? Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru ingatkan lagi kepada kalian agar kemanapun kalian bepergian, patuhilah protokol kesehatan agar kita semua sehat dan juga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke? Bu Guru tutup dengan selamat siang. Om Santi 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 Om.